Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Kuswinton. Saya adalah dosen program studi manajemen pemasaran internasional. Perjalanan karir saya sebagai dosen dimulai sejak ditetapkannya surat keputusan Yayasan Kesehatan Nasional tahun 2019. Adapun riwayat pendidikan saya menempuh S1 pada program studi manajemen pada jurusan ekonomi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tridharma Nusantara Makassar pada tahun 2012 sampai 2016. Selanjutnya saya menempuh jenjang S2 pasca sarjana program studi manajemen di Universitas Bosowa Makassar pada tahun 2017 sampai 2019. Pada kesempatan ini, izinkan saya mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampuh di program studi manajemen pemasaran internasional, yaitu mata kuliah manajemen pemasaran. Sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK TPT bidang pengajaran. Identitas mata kuliah manajemen pemasaran SKS berjumlah 3 SKS, kode mata kuliah PBEC2 4203 semester 1, merupakan mata kuliah wajib bagi semua mahasiswa. Deskripsi mata kuliah manajemen pemasaran adalah mata kuliah yang memberikan pengetahuan dan gambaran bagaimana konsep dasar pemasaran dan penerapan aplikasi konsep pemasaran dalam perusahaan. Materi pembelajaran, konsep dasar pemasaran, membangun strategi pemasaran dan perencanaan pemasaran, analisis kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan, analisis perilaku konsumen, segmentasi dan target pasar, membangun merek, strategi produk, analisis saluran pemasaran, strategi penerapan harga, analisis strategi promosi, analisis customer relationship marketing, membangun keunggulan kompetitif pemasaran, dan implementasi strategi pemasaran dan kasus-kasus pemasaran. Kemampuan akhir yang diharapkan mahasiswa adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar manajemen pemasaran, mahasiswa mampu membangun strategi pemasaran dan perencanaan pemasaran, mahasiswa mampu mengidentifikasi, menjelaskan, berkomunikasi dan bekerja sama, mahasiswa mampu menganalisis perilaku konsumen, mahasiswa mampu menganalisis segmentasi dan target pasar, mahasiswa mampu membangun merek, mahasiswa mampu membangun strategi produk, mahasiswa mampu menganalisis saluran pemasaran, mahasiswa mampu membangun strategi penerapan harga, mahasiswa mampu membangun keunggulan kompetitif pemasaran, mahasiswa mampu menjelaskan implementasi strategi pemasaran dan kasus-kasus pemasaran. Metode pembelajaran pertama ceramah, diskusi, tanya jawab, kemudian pemberian tugas dan praktikum. Sistem pembelajaran di mata kuliah manajemen pemasaran itu tanpa tim teaching, kemudian jumlah pertemuan sebanyak 14 kali, ada UTS dan UAS. UTS ada di pertemuan ke-8 dan UAS di pertemuan ke-16. Kemudian sistem penilaian yaitu pertama kehadiran 10%, tugas 10%, UTS 10%, UAS 20%, kemudian praktikum 50%. Demikian deskripsi mata kuliah manajemen pemasaran. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Oke. Hari ini adalah pertemuan kedua. Sebelum saya mulai materi kita pada hari ini, saya ingin mengevaluasi kepada anak-anakku sekalian bahwa apakah masih ingat tentang materi kita minggu lalu? Masih, Pak. Oke. Saya ingin bertanya tentang materi kita minggu lalu. Apakah masih ada yang ingat? Masih, Pak. Oke, kalau masih ada yang ingat, saya akan bertanya siapakah yang masih ingat tentang konsep inti pemasaran? Silakan, Komang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjawab. Yang saya ketahui bahwa ada 3 konsep inti dari pemasaran, yaitu yang pertama adalah kebutuhan. Kebutuhan merupakan sesuatu mendasar yang harus dipenuhi. Kebutuhan tidak diciptakan oleh pemasar, namun datang dari seorang diri. Seperti sandang, pangan, papan, atau apapun untuk memenuhi kehidupannya. Yang kedua adalah keinginan. Keinginan adalah hasrat yang memuaskan sisi lain seseorang. Bentuknya tidak harus berupa barang atau objek, tetapi bisa juga hal lain, misalnya rekreasi, pelayanan berkelas, dan sebagainya. Yang ketiga adalah permintaan. Permintaan merupakan keinginan terhadap sesuatu produk yang spesifik, diiringi dengan kesediaan dan kemampuan untuk membelinya. Permintaan tidak akan tercipta tanpa adanya daya beli seseorang, namun permintaan bisa lahir dari keinginan seseorang. Bukan hanya dari kebutuhan saja. Sebagai contoh, banyak orang menginginkan smartphone canggih, namun sedikit orang yang mampu membelinya, maka hasil adalah permintaan tidak akan sebanyak orang yang menginginkannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Komang atas jawaban yang telah diberikan. Saya ingin menambahkan jawaban dari Komang bahwa betul yang dikatakan oleh Komang bahwa konsep inti pemasaran itu ada 3, akan tetapi ada juga tentang produk, ada juga pemasar, ada juga para calon pembeli. Kenapa di situ? Di dalam pemasaran itu pasti ada kegiatan transaksi, betul? Transaksi itu yang kemudian ada penjual dan ada pembeli. Oke, kita lanjut pada materi hari ini. Materi kita pada hari ini yaitu tentang lingkup pemasaran. Pertukaran yang pertama, pertukaran dan transaksi. Pertukaran yang merupakan konsep inti dari pemasaran, mencakup produk perolehan yang diinginkan dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai gantinya. Pertukaran adalah proses penciptaan nilai karena pada dasarnya memungkinkan keadaan kedua pihak menjadi lebih baik. Supaya muncul potensi pertukaran, 5 persyaratan berikut harus dipenuhi. Pertama, sekurang-kurangnya ada 2 pihak. Jadi di dalam pemasaran itu memang harus ada kedua belah pihak antara penjual dengan pembeli. Kedua, masing-masing pihak memiliki sesuatu yang mungkin bernilai bagi pihak lain. Harus. Kenapa di situ harus memiliki yang bernilai? Karena memang mereka saling membutuhkan satu sama lain. Ketiga, masing-masing pihak mampu berkomunikasi dan menyerahkan sesuatu. Jadi di kedua belah pihak ini harus memiliki kemampuan dalam berkomunikasi untuk mencapai suatu kesepakatan, sehingga bisa melakukan yang namanya transaksi. Keempat, masing-masing pihak bebas untuk menerima atau menolak tawaran pertukaran. Jadi siapa dalam kedua belah pihak ini jelas ketika misalkan tidak sesuai apa yang disepakati atau barang yang mereka ingin pertukarkan, maka boleh ditolak dan lain sebagainya. Kelima, masing-masing pihak yakin bahwa bertransaksi dengan pihak lain merupakan hal yang tepat. Ya, jadi betul. Dulu itu namanya disebut sebagai barter, bertukar barang sama-sama barang, seperti itu. Kelima, masing-masing pihak yakin bahwa bertransaksi dengan pihak lain merupakan hal yang tepat. Oke, sampai di sini dipahami. Kemudian selanjutnya transaksi. Sebuah transaksi mencakup beberapa dimensi. Sekurang-kurangnya 2 hal yang menyangkut kondisi bernilai yang disepakati, waktu kesepakatan dan tempat kesepakatan. Kedua, ada sistem hukum yang mendukung pemenuhan kesepakatan di pihak pada transaktor. Ketiga, tanpa undang-undang kontrak orang akan agak curiga terhadap transaksi dan setiap orang akan rugi. Jadi di dalam transaksi itu dilindungi oleh undang-undang supaya tidak terjadi suatu penyimpangan begitu. Supaya berhasil melakukan pertukaran, para pemasar menganalisis apa yang diharapkan masing-masing pihak dari sebuah transaksi. Situasi pertukaran yang sederhana dapat dipetakan dengan menunjukkan 2 aktor dan keinginan serta penawaran berlangsung di antara mereka. Apa yang dipasarkan? Pertama adalah barang. Barang fisik merupakan bagian yang terbesar dari produksi dan usaha pemasaran kebanyakan negara. Bukan hanya perusahaan yang memasarkan barang-barang mereka,
melainkan juga internet, melainkan juga individu dapat secara efektif memasarkannya. Jadi apa yang dipasarkan tentu adalah barang. Saat ini memang kita lihat bahwa di pasar itu, bahkan di lingkungan sekitar kita, banyak yang menjual barang, banyak produk-produk yang dijual. Itu yang beraneka ragam, ada makanan dan lain sebagainya. Kedua, ada jasa. Ketika perekonomian semakin maju, maka semakin meningkat proporsi kegiatan mereka yang difokuskan pada produksi jasa. Jasa mencakup hasil kerja perusahaan-perusahaan penerbangan, ada hotel, sewa mobil, tukang cukur, dan ahli kecantikan. Orang-orang yang melakukan pemeliharaan dan perbaikan, juga para profesional yang bekerja dalam atau untuk perusahaan seperti akuntan, pengacara, insinyur, dokter, dan konsultan manajemen. Jadi jasa juga bisa dipasarkan. Salah satunya adalah hotel, ada di situ pengacara, ada bagian perbankan, keuangan, ada profesional, dan lain-lain sebagainya. Ketiga, ada acara khusus atau event. Pemasar mempromosikan acara-acara khusus yang terkait dengan waktu yang bersejarah seperti pameran dagang yang besar, pementasan seni, dan ulang tahun perusahaan. Kita bisa lihat contoh di kegiatan event ini, salah satunya adalah misalkan ada pameran. Ya, biasanya ulang tahun itu ada ulang tahun kota atau daerah, biasa mereka melakukan pameran di situ. Mereka melakukan suatu promosi pengenalan produk-produk mereka. Ya, sampai di sini dipahami? Oke, selanjutnya pengalaman. Ternyata pengalaman juga bisa dipasarkan. Dengan merangkai beberapa jasa dan barang, seseorang dapat menciptakan, menggelar, dan memasarkan pengalaman. Jadi dengan pengalaman juga orang-orang itu bisa membuat suatu usaha dari pengalaman dari mereka. Misalkan dia berinovatif, berkreatif, bahwa berdasarkan pengalaman saya ingin membuat suatu produk yang belum ada dijual di sekitaran saya. Seperti itu. Kemudian pemasaran selebriti sudah menjadi bisnis penting. Dewasa ini setiap bintang film besar memiliki seorang agen, seorang manajer pribadi, dan menjalin hubungan dengan agen-agen humasan. Artis, musisi, dokter, pengacara, dan ahli keuangan yang berpenampilan hebat, serta para profesional lain meminta bantuan dari para pemasar selebriti. Jadi orang juga bisa dipasarkan. Salah satunya adalah mereka dijadikan sebagai orang yang mempromosi produk kita. Seperti contoh di YouTube atau di TikTok itu biasa. Ya, mereka itu dibayar untuk mempromosikan produk-produk yang perusahaan tawarkan kepada mereka supaya konsumen yakin bahwa oh ya, ternyata artis itu memakai juga produk tersebut, sehingga meyakinkan orang. Apalagi kalau sekarang ini artis, masyarakat itu publik, dia sangat fans dengan artis yang mempromosikan produk tersebut, otomatis itu bisa meyakinkan orang membeli. Seperti itu. Kemudian tempat, kota, negara bagian, wilayah, dan bangsa-bangsa seluruhan bersaing aktif untuk menarik para turis, pabrik, kantor pusat perusahaan, dan tempat tinggal baru. Para pemasar tempat mencakup para spesialis pengembangan ekonomi, agen real estate, bank-bank komersial, asosiasi bisnis tempat, dan agen-agen kehumasan serta periklanan. Tempat juga bisa. Di situ ada wisata. Itu bisa bisa dipasarkan. Ya, bisa dipasarkan. Jadi banyak turis-turis yang datang menarik simpati oleh para turis atau pendatang di situ. Kemudian tata kelola kota juga. Jadi dilihat dari situ, ternyata kota atau daerah yang bersih, indah merupakan salah satu tempat yang bisa menarik simpati orang-orang berdatangan di situ, berkunjung. Ya. Oke. Properti adalah anak pemilikan tak berwujud, baik itu berupa benda nyata, real estate, atau finansial, saham, dan obligasi. Properti itu diperjualbelikan dan itu menuntut pemasaran. Properti adalah anak kepemilikan tak berwujud, baik itu berupa benda nyata atau finansial. Properti itu diperjualbelikan dan itu menuntut pemasaran. Jadi properti yang dimaksud di sini adalah kayak seperti perumahan-perumahan ya.
Perumahan juga itu salah satu yang dipasarkan. Nah, contoh hari ini BTN banyak membeli BTN. Seperti itu. Sampai di sini dipahami? Ada yang bertanya? Ya, silakan Pak Zairuddin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Melihat banyaknya pesaing saat ini, bagaimana cara perusahaan dalam mempertahankan konsumen? Oke. Hari ini kita bisa lihat bahwa di lapangan, di perusahaan itu sangat bergantung pada konsumen. Maka dari itu bagaimana cara perusahaan itu mempertahankan konsumen? Salah satunya adalah dengan produk yang mereka jual di konsumen atau di pasar harus memang memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Apa saja misalkan, contoh hari ini produk yang makanan. Coba lihat kita Indomie saat ini sangat memiliki ragam rasa. Dengan itu disebut sebagai meningkatkan kualitas atau menambah rasa yang ada pada produk tersebut. Itu bisa meyakinkan bahwa perusahaan itu mampu mempertahankan konsumen. Seperti itu. Jadi konsumen harus memang memiliki feedback, ya, supaya perusahaan itu melihat ternyata di lapangan atau konsumen itu membutuhkan rasa seperti ini. Rasa mau dia lebih pedas lagi misalkan, seperti itu. Bisa dipahami Pak Zairuddin dan semuanya? Oke, kita akan lanjut pada slide berikutnya. Siapa yang memasarkan? Pertama, pemasaran dan prospek. Pemasar adalah seseorang yang mencari tanggapan, perhatian, pembelian, suara, donasi dari pihak lain yang disebut prospek. Jika kedua pihak berupaya untuk menjual sesuatu kepada satu sama lain disebut dengan pemasar. Jadi pemasar itu artinya yang memperkenalkan produk kepada konsumen, memberikan informasi terhadap konsumen terkait dengan produk yang disampaikan. Jadi itulah disebut sebagai pemasar. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Para pemasar itu terampil dalam merangsang permintaan akan produk-produk perusahaan. Tapi pandangan ini terlalu membatasi tugas yang mereka jalankan. Para profesional di bidang produksi dan logistik bertanggung jawab atas manajemen pasokan. Para pemasar bertanggung jawab atas manajemen permintaan. Para manajer pemasaran berupaya untuk mempengaruhi level, waktu, dan komposisi permintaan untuk memenuhi tujuan organisasi. Ada 8 status permintaan. Pertama, permintaan negatif. Konsumen tidak menyukai produk dan bahkan membayar satu harga untuk menghindarinya. Kadang-kala memang produk itu yang berlebihan, kadang-kadang itu konsumen tidak mau apalagi sudah terjadi kerusakan, tentu permintaan tersebut pasti dibatalkan oleh konsumen dan tidak mau bayar. Kedua, permintaan non konsisten. Konsumen mungkin tidak sadar atau tidak tertarik pada produk tersebut. Sudah pasti di lapangan terjadi memang banyak produk-produk yang tidak terjual itu karena konsumen tidak lagi membutuhkan produk tersebut. Karena mungkin salah satunya adalah ketinggalan suatu informasi atau tidak lagi berinovasi atau berkreativitas untuk meningkatkan kualitas produk tersebut. Permintaan laten, konsumen yang biasa berbagi kebutuhan yang kuat yang tidak dapat dipuaskan oleh sebuah produk yang ada. Menurunkan permintaan konsumen, mulai tidak terlalu sering atau sama sekali tidak membeli produk. Ini terjadi kadangkala menurunkan permintaan, kadangkala konsumen itu melihat bahwa mereka sudah tidak lagi membutuhkan atau tidak lagi menginginkan, sehingga bisa menurunkan suatu permintaan. Itu dikarenakan salah satunya adalah terjadi tidak ada peningkatan kualitas terhadap produk tersebut. Permintaan tidak teratur. Pembelian konsumen bervariasi berdasarkan musim, bulan, minggu, hari atau bahkan jam. Sampai di sini dipahami? Oke, selanjutnya permintaan penuh.
konsumen secara memadai membeli semua produk yang ditempatkan di pasar. Ini berpengaruh terhadap konsumen karena produk tersebut mungkin salah satunya pertama adalah ada produk baru. Biasa itu konsumen kalau melihat produk baru pasti membelinya, apalagi dengan kualitas yang bagus. Yang kedua adalah produk yang telah berinovasi terbaru. Biasa seperti itu, akhirnya konsumen juga memiliki simpati untuk membeli. Berikutnya permintaan berlebih. Konsumen yang ingin membeli banyak daripada yang dapat dipuaskan, ini karena suatu keinginan. Akhirnya kebutuhan terkadang membuat mereka lalai karena besar keinginan mereka untuk membeli suatu produk tersebut. Permintaan tidak menyeluruh. Konsumen mungkin tertarik pada produk yang memiliki konsekuensi sosial yang tidak diinginkan. Artinya bahwa konsumen itu lebih dominan produk yang dibutuhkan daripada keinginan. Seperti itu. Ya. Sampai di sini dipahami? Atau ada yang bertanya? Silakan Alfian. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja kepada apa yang saya ingin tanyakan. Bagaimana perusahaan meyakinkan kepada konsumen untuk tetap konsisten dalam menggunakan produk, barang, dan jasanya? Sekian dari apa yang saya bisa tanyakan. Terima kasih. Oke, ada yang bisa bantu jawab pertanyaan dari temannya? Silakan Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menjawab pertanyaan dari saudara Alfian. Bagaimana perusahaan meyakinkan kepada konsumen untuk tetap konsisten dalam menggunakan produk, barang, dan jasa? Menurut saya, perusahaan harus mengevaluasi apa yang menjadi kebutuhan konsumen. 2. Perusahaan harus mampu memberikan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Oke, terima kasih. Terima kasih Bella atas jawabannya. Ya, jadi perusahaan itu memang harus mengevaluasi. Artinya apa? Selalu melakukan riset di lapangan supaya bisa mengetahui apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Saat ini coba kita lihat bahwa sudah banyak produk yang sudah tersebar di masyarakat atau di pasar itu, sehingga pemenuhan kebutuhan itu bisa melengkapi apa yang diinginkan oleh apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Seperti itu. Ya, bisa dipahami sampai di sini? Oke, baik, pertemuan hari ini kita akhiri. Nanti kita ketemu pada minggu yang akan datang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.